Bayi penderita pembesaran perut butuh bantuan dermawan untuk berobat. Dinas Perhubungan Kota Ambon mulai tertibkan mobil berparkir malam di jalan. Selamat malam saudara, program Maluku hari ini edisi 29 Januari 2020 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Dewi Olivia Tanah Hitumesing. Dan saya Henry Nanlogi. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara simak dan kini kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, lagi-lagi karena terbentur biaya untuk perawatan, Helena, bayi berusia 8 bulan yang menderita pembesaran di perut, harus memilih tidak melakukan perawatan di rumah sakit. 3 bulan setelah lahir, Helena mengalami pembesaran di perut tanpa ada perawatan secara medis. Anak pasangan Martin dan Ayu Ele, warga Benteng Atas, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, tidak mendapatkan perawatan medis lantaran tidak memiliki biaya perawatan di rumah sakit. Martin Ele, orang tua Helena, mengatakan penyakit yang menimpa anak bungsunya diderita 3 bulan sejak lahir. Upaya pengobatan sudah dilakukan 3 kali, namun karena terbentur biaya, pengobatan terpaksa dihentikan. Keputusan berhenti berobat dilakukan dikarenakan orang tua Helena tidak memiliki pekerjaan tetap. Kecil ini mulai kenal ini, mulanya tuh pusatnya membengkak, terus dia mulai membesar sampai menyebar ke perut. Kalau dari puskesmas anjurkan ke rumah sakit, ke dokter, tapi karena kondisi beta sing kerja jadi saya bawa ke dokter. Terus tadi malam ada bawa ke dokter di samping Tokometer, itu untuk mau cek bahwa perutnya ini ada apa. Waktu ke dokter diperiksa, terus dikasih masuk ke USG untuk mengecek bahwa perutnya ini ada apa. Taunya ada cairan. Sejak lahir Mei 2019, berat badan Helena normal seperti bayi lainnya. Namun perubahan itu terjadi setelah Helena berumur 3 bulan saat terjadi pembengkakan di bagian pusar dan membesar di bagian perut. Orang tua Helena hanya bisa pasrah dengan kondisi anaknya. Semua upaya sudah dilakukan, namun masih saja terbentur biaya. Kedua orang tuanya hanya bisa pasrah dan sangat membutuhkan bantuan donatur untuk biaya pengobatan anaknya. Minggus Noya dan Unga melaporkan. Saudara, bayi Helena penderita gizi buruk yang juga disertai penyakit lain dilarikan ke RSUD Haulusi Ambon setelah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku turun langsung ke rumah keluarga yang bersangkutan. Bayi 9 bulan ini akhirnya mendapatkan pertolongan medis setelah 6 bulan dibiarkan orang tuanya menderita sakit. Orang tua Helena tak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit yang dipastikan mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, sehingga mereka pun hanya membawa ke klinik dan dokter praktek terdekat. Orang tua Helena merupakan korban gempa bumi tektonik yang terjadi di Pulau Ambon dan sementara mengungsi di rumah keluarganya di kawasan Benteng Atas, Kecamatan Nusa Niwe, Ambon. Belum diketahui pasti penyakit apa yang diderita Helena Ele. Namun menurut keterangan dokter praktek, ada cairan dalam perut Helena yang harus disedot. Kondisi tubuh Helena sangat memprihatinkan, mirip seperti bayi gizi buruk. Kapolsek Nusa Niwe AKP Pit Matahelu Mual bersama sejumlah anggota Babin Kamtipmas turun langsung ke rumah keluarga bayi tersebut.
Selang beberapa jam, petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendatangi korban dan langsung membawa bayi Helena ke RSUD Haulusi Ambon. Bayi Helena bersama keluarganya dibawa menggunakan ambulans. Warga di sekitar rumah keluarga bayi ini juga baru mengetahui bila bayi tersebut mengalami kondisi fisik yang memprihatinkan setelah para awak media, aparat kepolisian dan petugas kesehatan mendatangi rumah keluarga. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, penertiban perparkiran akan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ambon bagi kendaraan roda 4 yang parkir bermalam di ruas-ruas jalan utama. Penertiban ini sudah dimulai di minggu ketiga Januari. Keberadaan parkir bermalam kendaraan roda 4 di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon mendapat perhatian serius Dinas Perhubungan Kota Ambon. Hal ini mengingat pada sisi-sisi jalan telah digunakan sebagai garasi bagi pemilik kendaraan di waktu malam. Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi menyebutkan kendaraan roda 4 yang parkir di sisi jalan pada malam hari akan ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Kota. Kendaraan yang ditertibkan ini akan diderek dan ditampung di lokasi Pasar Higienis Tantui. Menurut Wali Kota, jika lokasi tersebut tidak menampung jumlah kendaraan, maka akan dialihkan ke Paso. Dinas Perhubungan melakukan penertiban ini sekaligus menerapkan sistem parkir jam-jaman. Dalam waktu dekat ini kita akan mulai, minggu ketiga ini, kita akan mulai dengan tertib perparkiran. Ya, sudah lihat ini kan Pak Robi sudah bawa dia punya mobil derek, no? Mobil derek sudah masuk. Minggu ketiga ini dalam koordinasi dengan seluruh instansi terkait, seluruh mobil yang diparkir di pinggir jalan pada malam hari itu Pak Robi dan pasukan akan tertibkan, ya. Lalu semua akan diangkut, ditampung di Pasar Higienis. Kalau misalnya Pasar Higienis nggak tampung, dia pindah ke Paso. Nah, dalam waktu dekat ini Dinas Perhubungan akan mengambil langkah untuk itu dan sekaligus juga dengan mekanisme pelaksanaan parkir jam-jaman. Wali Kota mengaku pemerintah Kota Ambon telah menyiapkan beberapa unit mobil derek untuk melaksanakan penertiban perparkiran kendaraan. Upaya penertiban ini dilakukan melalui kerjasama Dinas Perhubungan Kota Ambon bersama aparat kepolisian dan TNI guna memperlancar aktivitas berlalu lintas. Melkilot Saule, John Ralahalu melaporkan. Saudara, gaji guru di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah hari ini baru bisa dibayarkan. Alasan keterlambatan terhadap pembayaran gaji guru ini belum diketahui pasti. Lambannya pembayaran gaji guru tidak menyurutkan para guru untuk tetap memberikan proses pembelajaran di sekolah seperti biasa. Guru sering diidentikan dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Secara moral, guru di mata publik kurang mendapatkan perhatian khusus. Padahal melalui guru, anak bangsa di negeri ini dapat dicerdaskan, bahkan sebagian besar telah memperoleh kesejahteraan hidup maupun menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, guru juga sering diabaikan hak-haknya, seperti lambannya keterlambatan penerimaan gaji guru. Salah satunya yang dialami guru di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Hingga tanggal 29 hari ini, gaji guru baru bisa dibayarkan. Keterlambatan terhadap pembayaran gaji guru itu belum diketahui pasti. Hak-hak guru hendaknya dibayarkan tepat waktu. Terakhir bagi Kecamatan Salahutu khususnya di bidang pendidikan, dalam hal ini menyangkut guru, kesejahteraan guru, biasanya penerimaan gaji guru khususnya Kecamatan Salahutu, kami tidak tahu di kecamatan lain, tapi Kecamatan Salahutu selalu di atas tanggal 10 atau paling cepat itu tanggal 16. Nah, pada bulan ini saja itu sampai hari ini itu belum terbayar gaji guru. Para guru berharap pembayaran terhadap gaji guru hendaknya dibayarkan awal bulan bukan akhir bulan. Keberadaan guru harusnya dihargai dan dihormati karena guru hadir sebagai ujung tombak penggerak pendidikan di daerah. Abu Sobawa, Cak Tamaela melaporkan. Saudara, operasional beberapa koperasi di Kota Ambon yang terindikasi hanya mengeruk keuntungan besar dari masyarakat akan dievaluasi pemerintah Kota Ambon. Sanksi akan diberikan jika koperasi bergaya tengkulak tidak merubah manajemennya.
Laporan adanya koperasi bergaya tengkulak disikapi pemerintah Kota Ambon. Sekretaris Kota Ambon, AG Latoheru menegaskan, koperasi yang menggunakan cara-cara tengkulak akan dievaluasi manajemennya. Menurut Latoheru, pemerintah Kota Ambon akan mencabut izin operasional jika ada koperasi yang masih menggeruk keuntungan besar tanpa memperhatikan kesejahteraan anggota. Kita tidak menutup kemungkinan, tidak juga menutup mata bahwa dalam kenyataannya ada koperasi-koperasi usaha bersama yang akhir-akhir ini juga berkembang di Ambon. Yang saudara bisa perhatikan, itu sebetulnya namanya koperasi tapi praktek tengkulak. Nama koperasi tapi gayanya praktek tengkulak. Di mana meminjamkan uang kepada, bukan cuma kepada anggota, kepada siapa saja, tapi dengan bunga tinggi. Jadi kasih pinjaman tapi kemudian harus mengembalikan hitung harian. Ya, saya sebut itu koperasi, namanya koperasi, tapi praktek di dalamnya adalah praktek gaya tengkulak. Rencana peninjauan sejumlah koperasi yang manajemennya tidak sehat dilakukan pemerintah Kota Ambon setelah adanya temuan lapangan beberapa bulan terakhir. Temuan yang didapat memperlihatkan adanya praktek beberapa koperasi yang kurang sehat, bahkan melenceng dari tujuan usaha yang tertera dalam perizinan. Sekretaris Kota Ambon berharap semua koperasi di Kota Ambon tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota dan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sertuarita Hamjat Tomya melaporkan. Dan saudara, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan seusai jeda berikut. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Saudara, kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, anggota DPD RI asal Maluku Nono Sampono mendorong pelaksanaan dana desa di Maluku dapat dioptimalkan secara baik bagi peningkatan status desa di Maluku. Dampak pengolahan dana desa di Maluku hingga tahun kelima belum optimal. Banyak desa yang statusnya masih tertinggal dan sangat tertinggal hingga saat ini. Pengelolaan dana desa di Provinsi Maluku mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono. Nono Sampono menilai pengelolaan dana desa di Maluku saat ini belum maksimal. Pasalnya sampai tahun kelima pengelolaan dana desa di Maluku masih banyak desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Untuk itu Nono Sampono mendorong agar dana desa yang setiap tahun dikucurkan pemerintah pusat dapat dioptimalkan secara baik. Hal itu disampaikan Nono Sampono dalam rapat koordinasi yang digelar DPRD Provinsi Maluku bersama anggota DPD dan DPR RI asal Maluku di Jakarta baru-baru ini. Menurut Nono Sampono, dana desa yang diberikan pemerintah pusat bagi desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu, desa yang menerima dana desa mestinya bisa meningkatkan status desanya menjadi desa mandiri. Nono Sampono mendorong alokasi dana desa bagi Maluku akan melahirkan desa-desa bercirikan pemerintahan. Bagaimana optimalisasi dana desa? Karena dirasakan bahwa 1.200 desa kita yang ada di Maluku ini perlu ada peningkatan, yaitu dengan cara bagaimana menyerap anggaran
Dan memang dusun-dusun kita banyak yang bisa kita dorong untuk menjadi desa pemerintahan. Ya mungkin mereka tidak punya hak secara adat karena harus bersepakat bahwa ada satu desa sebagai desa induk. Nah, mungkin kita ambil contoh yang sudah maju di sana adalah SBT. Ya, maupun dari Maluku Tenggara itu sudah lebih maju dalam hal ini. Kita berharap akan lebih banyak agar penyerapan dana desa ini bisa lebih banyak turun dan dengan demikian desa-desa di Maluku bisa memanfaatkan potensi dana desa untuk kemajuan. Dana desa masuk ke Provinsi Maluku sejak tahun 2015 lalu. Namun dampak dana desa bagi Provinsi Maluku hingga tahun kelima belum menunjukkan perubahan yang berarti bagi menurunkan angka kemiskinan di Maluku. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. DPRD Maluku baru-baru ini melakukan konsultasi tentang rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dan dana alokasi umum dengan Pusat Perencanaan Undang-Undang DPR RI di Jakarta. Konsultasi yang dilakukan DPRD Maluku itu dalam rangka mendorong percepatan disahkannya Undang-Undang Daerah Kepulauan di Indonesia. Maluku, satu dari 8 provinsi kepulauan di Indonesia yang berjuang untuk menghadirkan Undang-Undang Kepulauan di Indonesia. Perjuangan Maluku bersama 7 provinsi kepulauan lainnya di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu. Namun sampai hari ini, rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan tersebut belum juga disahkan oleh pemerintah. Padahal rancangan undang-undang tersebut sudah disetujui oleh DPR RI. Untuk memastikan kelanjutan pengesahan Undang-Undang Daerah Kepulauan itu, DPRD Maluku melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI di Jakarta baru-baru ini. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Luki Watimuri, menegaskan DPRD Maluku mendorong DPR RI dan pemerintah pusat dalam menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Undang-Undang Daerah Kepulauan sangat diharapkan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan, termasuk Maluku, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di daerah kepulauan. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan telah ditetapkan oleh DPR RI sebagai salah satu undang-undang prioritas dalam Prolegnas tahun 2020. Nah, oleh karena itu kami DPRD Provinsi Maluku merasa perlu untuk datang bertemu dengan pimpinan DPR RI dan atau alat-alat kelengkapan yang ada DPR RI untuk mendorong supaya bagaimana rancangan undang-undang ini bisa dibahas untuk ditetapkan di tahun 2020 ini. Mengapa diperlukan? Karena dengan rancangan undang-undang tersebut jika ditetapkan, pertama ada pengakuan negara atas daerah kepulauan yang di dalamnya Maluku adalah salah satunya. Yang kedua, dengan rancangan Undang-Undang Kepulauan ini, kami mendapat kesempatan yang cukup untuk adanya anggaran yang dialokasikan ke daerah. Dengan demikian, kami memiliki dana yang cukup untuk memulai pembangunan. Saat menerima anggota DPRD Maluku, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI, Innocentius Samsul, mengakui rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan saat ini sudah masuk dalam program prioritas nasional. Konsultasi yang dilakukan DPRD Maluku ini diapresiasi positif sebagai upaya mendorong DPR RI dan pemerintah untuk membahas dan menetapkan undang-undang tersebut. Mereka tetap menginginkan ada kebijakan-kebijakan khusus untuk daerah di daerah kepulauan agar ada peningkatan kesejahteraan di sana, ada peningkatan infrastruktur dan sebagainya. Karena sampai saat ini memang faktanya daerah-daerah kepulauan itu berada pada posisi 3, 4, 1, 2, 3, 4 termiskin di Indonesia itu ya dari daerah-daerah kepulauan itu. Jadi ini yang menjadi konsen mereka sebenarnya. Dan sekarang memang DPR dan DPD kan sudah menetapkan itu dalam prolegnas dan diharapkan nanti bisa diagendakan agar diusulkan terus dibahas dan bisa disetujui menjadi undang-undang dan disahkan menjadi undang. Itu saya kira yang paling prinsip.
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI berharap hadirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan nantinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, di antaranya terkait dengan pemerintahan dan keuangan. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara pimpinan bersama anggota DPRD Maluku menggelar rapat koordinasi dengan anggota DPD DPR RI asal Maluku di Jakarta baru-baru ini. Rapat koordinasi itu membicarakan rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, Blok Masela, hingga rencana strategis pembangunan Maluku. Rapat koordinasi yang dilakukan DPRD Provinsi Maluku di Jakarta ini dihadiri seluruh anggota DPD dan DPR RI asal Maluku. Momentum rapat koordinasi ini dimanfaatkan DPRD Maluku dan anggota DPD DPR RI asal Maluku untuk menyatukan komitmen bersama dalam membangun Maluku ke depan. Isu yang banyak dibicarakan dalam rapat koordinasi ini terkait dengan upaya mendorong disahkannya Undang-Undang Provinsi Kepulauan, Blok Masela hingga percepatan pembangunan di Maluku. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Luki Watimuri mengatakan rapat koordinasi bersama anggota DPD DPR RI asal Maluku di Jakarta ini merupakan inisiatif dari DPRD Maluku dalam rangka membangun koordinasi. Pertemuan ini juga sangat besar manfaatnya untuk menyatukan kekuatan Maluku di daerah dan keterwakilan Maluku di pusat, guna bersama-sama mendorong pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Provinsi Maluku. Mudah-mudahan ini dapat kita jadikan pegangan kita untuk membangun Maluku ke depan. Kita sama tahu Pak Gubernur sangat ngotot sekali untuk bagaimana Maluku bisa maju. Dengan segala macam terobosan yang beliau lakukan termasuk program percepatan pembangunan Maluku yang sudah dikasih kepada Pak Nono di DPD RI dan teman-teman di DPR RI. Nah ini langkah kami adalah bagian dari itu. Bagaimana mendorong proses-proses ini sehingga program percepatan pembangunan Maluku yang telah dikembangkan oleh Pak Gubernur yang akan diperjuangkan teman-teman di DPD RI dan DPR RI Jakarta itu ditopang kami dari bawah dan kami lakukan secara bersama-sama. Rapat koordinasi yang dilakukan DPRD Maluku ini disambut positif Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Perwakilan Maluku yang ada di DPD RI maupun DPR RI siap bekerjasama dengan DPRD dan pemerintah Provinsi Maluku untuk memperjuangkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, pengelolaan Blok Masela, dan percepatan pembangunan di Maluku. Tidak ada cara lain untuk menambah anggaran bagi Maluku yang signifikan hanya ada di Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dan harus kita ingat bahwa Undang-Undang Daerah Kepulauan bukan hanya bicara tentang uang, tetapi juga tentang kewilayahan dan bagaimana sumber daya alam dikelola baik wilayah darat dan laut. Yang ketiga adalah urusan kepemerintahan. Ya, berbasis kepulauan tentu agak berbeda dengan yang daratan. Kita perlu ada sinkronisasi ya, karena antara teman-teman di daerah, wakil-wakil DPRD tingkat kabupaten kota, provinsi dan yang ada di Jakarta ini pada dasarnya kita satu tim. Kita harus bekerja sama bersama-sama, berjuang untuk apapun untuk kepentingan Maluku ya ke depan. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi lainnya saudara, tingkat ketaatan instansi pemerintah di Maluku dalam memberi zakat dinilai cukup baik. Badan Amil Zakat Nasional Maluku menyebut ada sejumlah instansi yang masih konsisten menyetorkan zakat kepada warga yang kurang mampu. Dari sejumlah instansi pemerintah di Maluku, Badan Amil Zakat Nasional Maluku menyebut dua instansi yang paling taat menyetor zakat. Dua instansi dimaksud yakni Sekretariat Daerah Maluku dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Maluku, Arsyad Rahawarin mengungkapkan kedua instansi hingga kini masih konsisten menyetor zakat ke Basnas Maluku. Kedua instansi ini dinilai paling taat memberi zakat yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Maluku. Rahawarin juga mengapresiasi instansi atau perorangan yang ikut berkontribusi menyetor zakat ke Basnas. Menurutnya Basnas Maluku sangat mengapresiasi ketaatan setiap instansi pemerintah, swasta maupun perseorangan yang selalu menyisihkan sebagian penghasilan kepada warga kurang mampu.
Ini yang persoalannya di situ. Yang di sini yang tingkat kesadaran untuk mengeluarkan zakat ini yang kami catat secara laporan yang masuk berdasarkan perolehannya itu yang paling tinggi adalah sekretariat daerah. Yang kemudian yang paling kedua, yang tertinggi kedua itu adalah perikanan tentui. Itu paling tinggi zakat yang dia sampaikan. Kemudian sangat kontinu tiap bulan itu, tidak pernah absen. Kalau instansi lain itu ada 1 bulan dia berikan, kemudian dia absen lagi 1-2 bulan, kemudian bulan berikut lagi baru berikan. Rahwarin menambahkan penyuluran zakat kepada warga fakir miskin di Ambon dilakukan Basnas Maluku setiap tahun. Untuk penyaluran tahap kedua tahun 2019 baru diberikan dengan nilai nominal sebesar 397 juta lebih kepada 163 penerima. Yasser Tuarita, Hamzah Tomia melaporkan. Sementara itu, Saudara, penyaluran zakat yang dilakukan rutin oleh Basnas Maluku diapresiasi tokoh masyarakat Junaidi Rupilu. Rupilu mengaku peran Basnas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat sangat membantu meringankan beban masyarakat miskin di daerah ini. Apresiasi terhadap penyaluran zakat ini disampaikan salah satu tokoh masyarakat saat mendampingi sejumlah warga miskin menerima zakat baru-baru ini. Rupilu mengakui dengan penyaluran zakat yang konsisten seakan memberi harapan bagi warga kurang mampu. Menurut Rupilu, Basnas telah berkontribusi mengurangi beban hidup masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan. Harapan yang sama juga diberikan kepada pihak-pihak yang selama ini konsisten memberi zakat melalui Basnas. Dengan peran serta ini tentu makna berzakat semakin menguat dalam pribadi insan muslim. Yang pertama, sebagai warga masyarakat kami merespon positif langkah dan program yang dilakukan oleh Basnas Provinsi dalam membantu masyarakat khususnya umat Islam yang dalam kategori kekurangan. Yang kedua, bantuan itu sungguh terasa sangat berguna. Dari hasil wawancara sementara tadi, mereka begitu sangat bersyukur karena dengan adanya bantuan itu berbagai kebutuhan dasar dapat mereka penuhi. Penyaluran zakat kepada warga kurang mampu sudah kesekian kali dilakukan Basnas Maluku. Jumlah penerima zakat di Maluku setiap saat berbeda-beda sesuai hasil pemetaan yang dilakukan Basnas. Zakat yang diberikan juga sesuai kategori warga miskin dengan nominal yang beragam. Yasser Tuarita, Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, data Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia memperlihatkan angka kecelakaan kerja tahun 2019 turun 20% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan peningkatan aspek keselamatan kerja di perusahaan. Menurunnya angka kecelakaan kerja secara nasional diapresiasi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Wakil Gubernur dalam kegiatan Bulan Bakti K3 Nasional Selasa kemarin mengungkapkan menurunnya angka kecelakaan kerja menandakan kesadaran pekerja dan manajemen perusahaan menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 semakin membaik. Untuk itu, Wakil Gubernur meminta para pekerja dan manajemen perusahaan di Maluku tetap konsisten menerapkan aspek K3 dengan optimal. Salah satunya bentuk konsistensi, yakni bagaimana perusahaan memperhatikan kondisi pekerja dengan memberikan jaminan keselamatan maupun jaminan kesehatan kerja secara paripurna. Dengan komitmen ini, maka angka keselamatan kerja maupun kesehatan kerja yang lebih terjamin. Abu Sahbawa, Junaid Asril melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengaku kehadiran gerai minimarket sejatinya membawa banyak manfaat bagi warga kota. Salah satu manfaat kehadiran minimarket yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi ratusan anak muda di Kota Ambon. Belakangan ini berdiri puluhan gerai minimarket yang tersebar di Kota Ambon. Keberadaan minimarket juga dikeluhkan sebagian warga kota yang dianggap monopoli bisnis. Namun respons Wali Kota Ambon berbeda dengan keluhan yang disuarakan sebagian warga kota. Menurut Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi, kehadiran gerai minimarket di Kota Ambon turut membawa banyak manfaat bagi warga kota. Kehadiran minimarket justru telah membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda di kota ini dalam waktu yang singkat. Selain itu, semakin banyak gerai ini akan berdampak pada persaingan harga yang bisa membuat masyarakat mendapat keuntungan.
Kehadiran gerai juga akan mempermudah masyarakat mendapatkan barang di lokasi terdekat, terutama pada malam hari. Apakah ada job yang bisa kita rekrut dalam jumlah 500-700 orang secepat itu? Bahwa dia harus batasi, kita batasi. Semakin banyak itu institusi itu dia ada, maka akan terjadi sebuah persaingan harga. Yang untung dari itu bukan gerai-gerai itu, masyarakat akan lebih untung dari situ, karena akan terjadi persaingan harga. Untuk itu akan memberikan kemudahan akses masyarakat untuk bisa mendapat barang pada lokasi yang terdekat, terutama pada malam hari. Menurut Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi, kehadiran sejumlah gerai minimarket adalah bentuk dari perubahan kultur kota tradisional menjadi kota modern. Keberadaan gerai ini juga sebagai upaya untuk menata keindahan kota. Melki Latusawule, John Lalahalu melaporkan. Saudara, SMA Negeri 12 Kota Ambon lakukan tryout bagi siswa kelas ujian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda berikut. Abang Acim itu saya perlu bilang Abang Acim, semua orang juga tahu. Betul, Abang Acim. Muka sembaik, tapi kalau gaya itu terlalu bagus Abang Acim. Itu sih ada orang yang bisa tipu itu. Ya teman-teman tuh polisi, tentara, pramuka, teman-teman. Pramuka, dalam rangka apa yang pramuka? Tentara, polisi, pramuka. Kamu kan pakai barang. Oh, paling cinta kakak embek, kakak embek, kakak embek, kakak embek, kakak embek. Hari ini hari luar biasa. Oke, orang ketemu saudara semua, Katong cuma mau bilang jangan lupa nonton Katong Paparisa Kecil Reborn 19+. setiap hari Minggu jam 6 sore hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Samlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Saudara, kembali bergabung bersama kami di Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, tryout bagi siswa kelas ujian telah dilaksanakan SMA Negeri 12 Ambon sejak Senin pekan ini. Pelaksanaan tryout berbasis komputer secara offline diharapkan mampu memberikan edukasi bagi siswa dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer yang dilaksanakan sekolah tersebut tahun ini. Sejak Senin pekan ini, Lembaga Pendidikan SMA Negeri 12 Kota Ambon telah melaksanakan tryout bagi siswa kelas ujian. Sebanyak 199 siswa kelas ujian sekolah itu ikut dalam tryout dimaksud. Sejak hari pertama hingga hari ketiga hari ini, seluruh siswa kelas ujian sekolah dimaksud serius mengikuti tryout tersebut. Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon, Freddy Penturi, mengatakan tryout ini dilakukan berbasis komputer secara online. Tryout yang dilakukan SMA Negeri 12 Kota Ambon ini sebagai upaya memperkenalkan siswa terkait dengan
pemanfaatan komputer ketika ujian nasional berlangsung. Karena sekolah ini akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Olehnya itu, dengan tryout ini diharapkan siswa mampu mengenal dan mengoperasikan komputer ketika ujian nasional berlangsung. Mau memperkenalkan kepada siswa cara bagaimana mereka bisa menyelesaikan UNBK itu nanti, dan mereka sudah tidak canggung lagi. Kita lakukannya secara offline ya, berbasis komputer tapi offline. Dengan melakukan tryout ini, Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon, Freddy Penturi, berharap seluruh siswa telah memahami pengoperasian komputer sebagai salah satu sarana utama dalam ujian nasional berbasis komputer Maret mendatang. Selain sebagai persiapan dalam menghadapi ujian nasional, siswa juga diminta untuk serius dalam menghadapi ujian sekolah berstandar nasional yang dilaksanakan lebih awal dari ujian nasional. Otis Kotadini dan Andre Oktolsia melaporkan. SMA Negeri 5 Ambon siap menjalankan asesmen pengganti ujian nasional 2021. Kepala SMA Negeri 5 Ambon, Sarah Sangaji, menyatakan asesmen akan dilakukan bagi kelas 11 di tahun mendatang. Menghadapi asesmen pengganti ujian nasional di tahun 2021, SMA Negeri 5 Ambon siap menghadapi hal tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Ambon, Sarah Sangaji, menyatakan asesmen pengganti ujian nasional belum disosialisasikan, namun pihaknya siap menjalankan program Menteri Pendidikan tersebut. Sangaji menyebutkan pelaksanaan asesmen akan diperkenalkan pada saat ujian nasional Maret mendatang. Dengan ini, para siswa dapat mengenal tentang asesmen yang dilakukan bagi kelas 11 tingkat SMA. Sangaji mengungkapkan meski petunjuk teknis tentang metode asesmen dari Kementerian Pendidikan belum diturunkan, namun pihaknya siap menjalankan program ini demi peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 5 Ambon. Kalau ujian nasional yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, menurut kabar terakhir itu bahwa akan ditiadakan pada tahun pelajaran 2020-2021 atau nantinya terjadi pada tahun 2021. Kami pihak sekolah menerima itu dengan tetap berada pada kebijakan-kebijakan yang terbaru. Jadi menindaklanjuti dengan tidak adanya itu ada asesmen di kelas 8, kemudian di kelas 11 untuk SMA. Jadi mendahului itu nantinya pada saat gladi bersih ujian nasional nanti di tahun 2020 ini yang akan terjadi pada tanggal 24, 25, dan 26, anak-anak juga diperkenalkan dengan bagaimana asesmen itu yang akan dijalankan pada tahun 2021. Intinya SMA 5. Sangaji berharap melalui asesmen tahun 2021 nanti akan menciptakan lulusan yang berkualitas dengan memiliki karakter dan mental untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Panile Tahid melaporkan. Saudara, Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Ambon tetap mempersiapkan siswanya kendati ujian nasional akan ditiadakan tahun depan. Sementara Kepala SMK Negeri 6 Ambon sangat mendukung dihilangkannya ujian nasional karena tidak sesuai sasaran. Kendati wacana untuk meniadakan ujian nasional tahun depan, namun Lembaga Pendidikan SMP Negeri 2 Kota Ambon tetap mempersiapkan siswanya demi mendapatkan mutu dan kualitas yang memadai. Hal ini disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Kota Ambon, Gani Suat, pekan ini di Ambon. Menurut Gani Suat, kendati wacana untuk ditiadakan ujian nasional tahun depan, namun sekolahnya tetap mempersiapkan siswa secara baik demi mendapatkan mutu dan kualitas output sekolah tersebut. Olehnya itu, lembaga pendidikan itu tetap konsisten dalam mempersiapkan siswa, terutama siswa kelas ujian. Ini juga kami membuat persiapan, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa nanti 2020 itu tidak lagi akan diadakan ujian sistem komputer, tapi pihak sekolah selalu mempersiapkan anak bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi proses penilaian akhir pada akhir mereka studi di sekolah atau pendidikan jenjang yang mereka mengikuti itu, Pak.
Sementara Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kota Ambon, Kris Oktorsea mengatakan, ujian nasional yang diberlakukan selama ini belum tepat sasaran. Pasalnya hasil ujian nasional itu masih jauh dari harapan semua pihak karena jauh dari target yang diinginkan. Ya, karena selama ini masih banyak pemikiran orang tentang ujian nasional itu yang tidak terstandar. Karena yang namanya ujian nasional itu mesti terstandar. Tetapi karena sarana prasarana itu tidak seluruh Indonesia ini tidak terstandar. Untuk guru ya, tenaga SDM-nya juga tidak terstandar. Karena itu ujian nasional sebenarnya tidak bisa dilakukan secara nasional karena standar-standar tadi itu belum tercapai secara nasional. Dengan kondisi itu membuat mereka tetap mendukung Kementerian Pendidikan untuk meniadakan ujian nasional pada tahun depan. Kendati begitu, sekolah tetap akan mempersiapkan siswanya bila ada perkembangan lain terkait ujian nasional tahun depan. Otis Kotadini dan Andre Oktorsea melaporkan. 287 siswa kelas ujian SMK Negeri 4 Ambon saat ini sementara mengikuti pemantapan untuk mengikuti ujian nasional tahun ini. Dengan pemantapan yang baik, diharapkan seluruh siswa kelas ujian sekolah tersebut dapat mencapai hasil yang baik dalam ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Persiapan siswa kelas ujian SMK Negeri 4 Ambon dalam menghadapi ujian nasional tahun ini telah dilakukan. Pelaksanaan pemantapan bagi siswa kelas ujian di sekolah itu dilakukan sejak tahun kemarin, tepatnya November 2019. Kepala SMK Negeri 4 Kota Ambon, Christian Oktorsea mengatakan pemantapan yang dilakukan itu meliputi seluruh mata pelajaran yang diuji dalam ujian sekolah berbasis nasional. Tetapi pihaknya lebih fokus dan pendalaman terhadap 4 mata pelajaran yang diuji dalam ujian nasional. Apalagi sesuai wacana yang berkembang tahun ini, merupakan tahun pelaksanaan ujian nasional yang terakhir kalinya dilaksanakan. Jadi untuk pemantapan bagi siswa kelas 12 di SMK 4 Ambon itu meliputi seluruh mata pelajaran. Ya, karena seluruh mata pelajaran, kenapa? Karena seluruh mata pelajaran itu menjadi mata pelajaran ujian sekolah. Lalu kemudian bagi 4 mata pelajaran fokus untuk 4 mata pelajaran ujian nasional. Tahun ini di SMK Negeri 4 Kota Ambon terdapat 287 siswa kelas ujian sekolah. Sementara komputer yang dimiliki sekolah itu baru mencapai 65 unit. Dengannya sekolah akan berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan sekolah lain. Otis Kotadini dan Andre Oktorsea melaporkan. Informasi lain saudara, jajaran Naker Trans Maluku dihimbau untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan keselamatan kesehatan kerja atau K3 di Maluku secara terpadu dan terintegrasi. Himbauan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno baru-baru ini. Untuk memastikan jaminan terhadap para tenaga kerja di Maluku, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Maluku harus terus ditingkatkan. Selama ini para pekerja di Maluku telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pihak perusahaan. Namun di sisi lain, ada sejumlah perusahaan yang selalu mengabaikan hak-hak para pekerja sehingga merugikan para pekerja itu sendiri. Data tahun 2019 menunjukkan kasus ketenaga kerjaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Diharapkan ke depan penurunan angka kecelakaan kerja terus diminimalisir dengan penanganan dan pengawasan maksimal yang dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya inovasi, otomatisasi, superkomputer, dan fleksibilitas pola kerja yang telah membawa perubahan ekonomi berbasis digital, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema optimalisasi kemandirian masyarakat berbudaya, keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada era revolusi industri 4.0 berbasis teknologi informasi sebagai tema pokok bulan K3 tahun 2020. Wakil Gubernur Maluku mengatakan hak-hak para pekerja harus ditingkatkan untuk memenuhi hajat hidup para pekerja. Sejauh ini para pekerja telah melaksanakan kewajiban, namun tidak sedikit hak-hak para pekerja tidak sepenuhnya dipenuhi. Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja RI, jika ada terdapat kasus kelalaian perusahaan yang menonjol, maka dapat dilaporkan ke pihak instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Abu Sahabawa, Junaid Asril melaporkan.
Saudara, suasana kebersamaan ditunjukkan warga Gereja Sidang Jemaat Allah Agape Poka dalam perayaan hari ulang tahun gereja tersebut semalam. Kebersamaan yang dibangun itu sebagai ungkapan rasa syukur hari ulang tahun ke-39 jemaat setempat. Membangun kebersamaan dalam kehidupan bergereja merupakan keharusan bagi setiap umat percaya. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kehidupan bergereja yang lebih paripurna dalam menguatkan kecerdasan emosional, rohani, dan intelektualitas umat. Keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah di hari jadinya yang ke-39 kali ini senantiasa memberikan edukasi bagi warganya untuk tetap menjalankan aktivitas kehidupan bergereja secara rutin sesuai dengan rencana program strategis jemaat yang digumuli di setiap masa persidangan. Kebersamaan yang dibangun keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah Agape Poka yang berlangsung semalam ditandai dengan puji-pujian sebagai bentuk ungkapan syukur menandai bertambahnya usia 1 tahun jemaat dimaksud. Pendeta Willy Latuni dalam khotbahnya mengatakan di usianya yang ke-39 tahun, Jemaat GSJA Agape Poka diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan bagi jemaat sesuai dengan visi isi bergereja. Ketua Majelis Gereja Sidang Jemaat Allah Agape Poka, Pendeta Ferry Dumeda mengatakan Gereja Sidang Jemaat Allah Agape Poka di usianya yang ke-39 tahun yang disyukuri tahun ini dapat dijadikan momentum positif untuk menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Di usia yang ke-39 ini, GSJ Agape Poka akan senantiasa memberikan sentuhan pelayanan yang lebih untuk proses pertumbuhan jemaat ke depan. Hal ini dimaksudkan agar umat di jemaat tersebut tetap tumbuh seiring dengan perkembangan waktu pada jemaat tersebut. Abu Sahu Bawa, Lamarunga, melaporkan. Pemerintah desa dituntut berinovasi dalam pemanfaatan anggaran desa yang tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah desa harus berpikir memajukan desa dan mengembangkan potensi yang ada agar menjadi desa yang maju dan berinovasi. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah desa Wainibe, Kecamatan Venalaisela, Kabupaten Buru yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga yang representatif bagi warga. Kepala Desa Wainibe, Elvi Stasi Jawa mengungkapkan penyediaan sarana olahraga melalui anggaran desa tentunya memberikan manfaat untuk mengangkat potensi warga yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga. Hal ini tentunya untuk memotivasi anak muda di desa itu agar terus berinovasi dan mengembangkan diri mereka sejak dini guna meraih kesuksesan ke depan. Elvi Tasijawa optimis melalui penyediaan sarana olahraga seperti lapangan voli, bola kaki, dan sejumlah cabang olahraga tentunya dapat melahirkan bibit-bibit atlet di desa itu. Keberadaannya juga bisa membawa dampak positif bagi potensi generasi muda di desa. Syukur untuk pemerintah daerah sampai pemerintah pusat bahwa dengan adanya dana desa, ADD maupun DD, bisa membuat kita dari desa termotivasi untuk membuat sarana prasarana olahraga untuk pemuda-pemuda kami, generasi-generasi penerus yang ada dalam desa ini, khususnya di bidang olahraga. Sehingga perlu kita memotivasi generasi ini agar di cabang tenis meja, bola voli maupun kegiatan-kegiatan olahraga lain untuk mereka bisa berkembang. Ongen Saksno Siwi Tasijawa yang juga berasal dari desa Wainibe mampu mengharumkan nama Indonesia saat meraih prestasi sebagai petinju dunia juara versi WBC dan IBA. Sakno Siwi merupakan salah satu motivator bagi pemuda di desa itu. Sakno Siwi berharap dengan penyediaan sarana olahraga di desa itu, generasi muda di sana dapat memanfaatkannya sebagai arena pengembangan bakat. Teman-teman lain dengan fasilitas yang sudah ada ini agar mereka bisa bakat mereka bisa dikembangkan di sini karena menurut saya fasilitasnya sudah bagus ya. Dari Namlea, kontributor TVRI Eren Stasi Jawa melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri program Maluku hari ini.
Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian juga kebersamaan saudara dan Sampai jumpa.